Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Farhadiza, calon motivator dari Bimba AIUEO. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Melalui video kali ini, saya akan membahas mengenai tugas harian yang kedua dalam program bimbingan magang. Dalam pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama ialah apa pengertian dari individual system? Individual system merupakan proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua ialah mengapa pendekatan yang dilakukan harus secara individual system. Karena tidak mungkin bertahap jika prosesnya secara klasikal. Nah, individual system ini juga sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Apa tujuan dari individual system? Tujuannya ialah agar proses belajar secara bertahap dapat tercapai. Nah, yang keempat ialah di Bimba AIUEO ini terdapat peran guru dan juga peran anak atau peran murid. Apa saja masing-masing peran dari guru dan juga murid? Perannya ialah anak berperan sebagai atau murid berperan sebagai subjek belajar, yang mana murid dapat berperan aktif dalam kegiatan bermain sambil belajarnya. Nah, peran guru di sini ialah tidak hanya memberikan atau mentransfer ilmunya kepada muridnya, tetapi juga sebagai motivator dan juga sebagai seseorang yang bisa memberikan apresiasi kepada muridnya, sehingga muridnya dapat merasakan semangat belajar yang menggelora. Serta motivator di sini juga memfasilitasi kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Apa perbedaan individual system dengan classical system? Jika classical system pada saat yang sama diberikan materi yang sama, sedangkan individual system pada saat yang sama diberikan materi yang berbeda sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system. Kita lakukan pendekatan secara individual system dengan mengetahui karakter dan juga kesukaan masing-masing anak, agar kita dapat bisa memberikan pengarahan kegiatan bermain sambil belajar apa yang sesuai dengan anak tersebut. Lalu kita lakukan langkah antisipasi atau satu langkah di depan anak. Dan jangan pernah minta dimengerti oleh anak, dan kita juga tetap harus berikan reward dan juga evaluasi afeksi terhadap anak. Nah, selanjutnya ialah apa dampak yang akan terjadi bila kita melakukan pendekatan secara individual system. Jika kita lakukan pendekatan secara individual system, anak akan lebih antusias dalam belajar karena kegiatan bermain sambil belajar ini sesuai dengan kemampuan dan juga kesukaan anak. Lalu, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Nah, karena masing-masing anak memiliki kemampuan yang berbeda, maka anak merasa kurang antusias dalam kegiatan bermain sambil belajarnya, dan mungkin akan berdampak pada stres karena materi yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan anak. Apa pengertian dari variation skill? Variation skill ini merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Yang kedua ialah mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak memiliki rentang konsentrasi yang sangat pendek, cepat bosan dalam satu kegiatan, dan juga mudah teralihkan. Nah, yang ketiga ialah apa tujuan yang ingin dicapai dalam memvariasikan kegiatan belajar. Tujuannya ialah agar anak tidak merasa bosan, tertarik, dan juga antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Nah, yang keempat ialah sebutkan 3 aspek belajar yang ada pada variation skill. 3 aspeknya ialah aspek afeksi, aspek kognitif, dan juga aspek psikomotorik. Kegiatan apa yang termasuk ke dalam aspek afeksi? Kegiatannya dapat berupa membaca dan juga berhitung. Lalu yang ke-6, kegiatan apa yang termasuk ke dalam aspek kognitif? Kegiatannya dapat berupa bernyanyi, berdialog, bercerita, ataupun berdongeng.
Lalu selanjutnya yang ketujuh ialah kegiatan apa yang termasuk ke dalam aspek psikomotorik. Nah, aspek psikomotorik ini ada aspek psikomotorik halus dan juga aspek psikomotorik kasar. Aspek psikomotorik kasar dapat berupa kegiatan menari, menangkap, ataupun melempar. Sedangkan aspek psikomotorik halus dapat berupa menarik garis, menulis, ataupun mewarnai. Lalu selanjutnya yang kedelapan ialah bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Kita lakukan kegiatan prioritas yaitu berbahasa Bimba dan bermain modul. Lalu kita gunakan kegiatan selingan sesuai dengan teori Bandul, yaitu kegiatannya dapat berupa mewarnai, menulis, menarik garis, matematika. Nah, karena kegiatan prosesnya yang prioritasnya itu yang pertama adalah bermain modul baca-bacaan, jadi kita lakukan kegiatan prioritas terlebih dahulu yaitu bermain baca-bacaan bersama-sama. Nah, sambil bermain baca-bacaan bersama-sama, motivator dalam prosesnya wajib melakukan evaluasi afeksi kepada anak. Kita lihat ekspresi masing-masing anak. Nah, bermain baca-bacaan ini kita lakukan dalam rentang waktu yang sebentar. Lalu kita variasikan dengan berbagai kegiatan yang tadi, yaitu bisa mewarnai, menarik garis, menulis, dan lain sebagainya. Masuk ke dalam pertanyaan bagian yang ketiga dengan soal yang pertama ialah apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum sebab akibat. Nah, the law of effect ini merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan sehingga dampaknya kita mau mengulang-ulang kegiatan tersebut. Yang kedua ialah apa yang dimaksud dengan the law of exercise. Nah, the law of exercise ini ialah jika prosesnya kita ulang-ulang atau kita latih terus, dampaknya ialah akan semakin mampu pada anak dan pastinya akan terasa semakin menyenangkan. Selanjutnya yang ketiga ialah apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan. Nah, jika kita telah mampu, maka dampaknya adalah terampil dan semakin siap. Nah, pastinya akan semakin menyenangkan. Nah, jika seperti itu, pasti akan timbul semangat belajar yang menggelora atau minat kuadrat. Sekian tugas harian yang kedua dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.